Saya Rahung Nustion. Saya berasal dari Sumatera, dari Tapanuli. Aku pikir dalam hidup ini kan hanya dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama itu nekat, yang kedua keluar dari zona yang nyaman. Hidup saya kebanyakan nomad. Saya dari kecil sudah merantau. Semakin saya sering berjalan, semakin saya melihat banyak tempat, itu seperti belajar saling menerima, saling melihat segala sesuatu dari cara pandang mereka. Bagi aku pasar itu cerminan ya, warna-warninya negeri ini, warna-warninya kultur kita, peradaban kita. Karena setiap pasar itu punya warnanya sendiri, punya bunyinya sendiri, kata orang Jawa, gumumnya sendiri gitu kan. Ay, mula tuh tak tuh Mandailing. Ini tuh mula tuh tak. Ini markobu di sana. Dulu saya tidak terlalu memberi apresiasi terhadap makanan. Saya anggap ya makanan itu makanan. Karena itu kebutuhan saya gitu ya. Kemudian justru malah setelah pergi ke tempat-tempat yang lain, lama-lama saya berpikir, memang cara yang paling demokratis untuk mengerti negeri ini adalah makanan. Kamu bisa terima nggak? Ya, belajarlah demokratis dari lidah kau kan. Berani mencoba makanan orang lain yang kita mungkin tidak punya pengalaman rasa dengan makanan itu, ada yang salah dengan lidah kita, berarti kita hanya bisa menerima selera ibu kita. Makanan ini sebenarnya hal-hal yang lepas dari urusan tetap bengek yang orang anggap ini pekerjaan domestik. Ini urusan ibu-ibu atau urusan nenek-nenek di dapur, tidak. Ini urusan kebudayaan. Itu urusan semua orang itu gitu. Kalau misalnya kita lihat itu hanya urusan domestik perempuan, ya sesempit dapur itulah dunia kau melihatnya gitu. Sebenarnya yang punya masalah dengan dapur itu peradaban yang mana sih? Karena yang namanya domestifikasi dapur itu kan lahir dari peradaban modern. Anak-anak seusia saya yang misalnya di rumah itu juga anak pertama laki-laki, ya banyak yang memasak. Ayah saya sendiri juga memasak. Maskulinitas itu kan konstruksi sosial ya. Kalau di negeri kita, di sini misalnya kultur maskulinitas itu muncul kan menuntut laki-laki untuk bertanggung jawab dalam tanda petik, yang kemudian bisa bergeser kepada hal-hal yang lebih jago, lebih berani, lebih berotot, dalam arti yang lebih sempit gitu ya. Harus memimpin keluarga, punya rumah, punya mobil gitu kan. ...2009 saya ke Jakarta, tidak punya tujuan, saya datang dengan ransel. Ketika saya datang dengan ransel, yang pertama saya nyampe di Jakarta, saya lakukan, saya kontak teman-teman saya. Kalian masih di sini apa enggak? Sebenarnya kalau konsep rumah bagi saya adalah di mana dia merasa nyaman dan di mana dia merasa diterima. Bukan fisik bangunan ya, kita ngelihat rumah gitu ya. Di sana ada ikatan yang melewatin batas-batasan itu gitu ya. Di kota ini kita kehilangan ruang, kita menjadi manusia yang sangat teralienasi gitu ya. Itu kemudian mencari pojok-pojok ganggang sempit sebagai tempat nongkrong gitu kan. Bayarannya double nih, piringnya apa nih? Ikan lagi, pakai santan yang tadi ya? Ini coba dulu, baru saya kasih tahu. Bagaimana kembali membuat rumah itu sebagai tempat buat memberi roh pada kehidupan tadi. Rumah yang terbuka buat kawan-kawan yang lain, meja makan yang tersedia untuk kawan-kawan yang lain gitu kan. Oh iya. Mentah itu. Itu
Gandeng kiri, gandeng tadi. Oh, dapur bareng ini aku pikir salah satu cara untuk mendekatkan orang kembali, membagi kenikmatan, berbagi sesuatu.